Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Bapak juga baik, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, Bapak yang akan memimpin doa. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita semua dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, kita semua diharuskan untuk belajar dari rumah masing-masing. Namun Bapak harapkan semangat kalian untuk belajar tetap ada dan jangan sampai hilang, oke? Oke, baik. Sebelumnya di sini Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini. Di sini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung. Ya, sama seperti sebelumnya. Di sini Bapak akan share PowerPoint. Oke. Nah, ya. Ya, sebelumnya kita telah membahas mengenai luas permukaan tabung. Nah, hari ini kita akan membahas tentang volume tabung. Nah, untuk tabung dan jaring-jaring tabung itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya kan? Nah, untuk menu hari ini yaitu ada 1, bentuk tabung, 2, jaring-jaring tabung, 3, ada volume, menghitung volume tabung, dan 4, ada contoh soal dan oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya apa nih? Nanti Bapak kasih tahu ya. Oke, yang pertama itu ada bentuk tabung dan jaring-jaring tabung. Nah, untuk bentuk dan jaring-jaring tabung sebenarnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, tapi di sini Bapak ingin mengetahui apakah kalian masih ingat dengan bentuk dan jaring-jaring tabung. Apa maksudnya? Ada yang masih ingat? Bukan tabung gas loh ya, tapi tabung biasa. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia bentuk tabung dan jaring-jaring tabung. Di sini Bapak ingin mengingatkan lagi bentuk tabung. Kalau kita lihat ya kan, apa namanya ini, alas dan tutupnya dari tabung itu berbentuk lingkaran yang sama atau kongruen. Nah, apa sih kongruen itu? Kongruen itu sudah kalian pelajari di bab sebelumnya tentang kekongruenan dan kesebangunan. Oke, masih ingat kan ya? Oke, tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang itu, kita akan fokus membahas tentang volume tabung. Baik, sini cara menghitung volume tabung. Oke kan, sebelumnya kita sudah pelajari tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung. Hari ini kita akan pelajari tentang volume tabung. Nah, oke. Nah, ini ada sebuah tabung. Luas untuk rumus volume tabung itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Oke. Luas alas. Nah, kalau kita lihat di sini luas alasnya, luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Nah, berarti luas alasnya adalah menghitung luas lingkaran ini. Ada yang masih ingat nggak? Rumus luas lingkaran itu apa? Ini juga sudah kalian pelajari ya di SD ataupun di kelas 8 mengenai lingkaran. Nah, silakan. Ada yang masih ingat luas lingkaran itu apa rumusnya? Ya? Ya, benar. Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat, di mana pi adalah suatu bilangan istimewa dan r itu adalah jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke sisinya. Jadi untuk volume tabung itu rumusnya pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Bapak, kok rumusnya tuh pi r kuadrat kali tinggi, Pak? Kok luas alas kali tinggi, Pak? Ya, pertanyaan bagus. Jadi seperti ini ya. Kalau kalian ingat pembelajaran kita di kelas 8 mengenai bangun ruang sisi datar, di situ kita ada mempelajari balok, di mana volume balok itu rumusnya adalah kan balok rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk rumus volume ya, maaf, volume maksudnya. Untuk volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, alas dari balok ini berupa sebuah persegi panjang, ya kan? Tutupnya juga sebuah persegi panjang.
Nah, artinya panjang kali lebar di sini adalah rumus untuk menghitung luas persegi panjang tersebut, yang mana persegi panjangnya adalah alasnya. Berarti rumus volume balok juga dapat ditulis sebagai luas alas dikali tinggi. Nah, sama halnya seperti tabung tadi, rumusnya juga luas alas dikali tinggi ya. Jadi rumus untuk balok dan tabung ini sama. Terus untuk rumus volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Bapak-bapak, apakah semua bangun ruang itu rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi? Nah, pertanyaan bagus. Jawabannya itu tentu saja tidak. Jadi, untuk rumus volume luas alas kali tinggi hanya berlaku untuk bangun ruang yang mana alas dan tutupnya itu berbentuk sama atau kongruen. Misalnya balok sama-sama persegi. Kemudian tabung sama-sama lingkaran. Kemudian kita pernah belajar 5 segitiga. Bukan prisma segitiga, itu alas dan tutupnya sama-sama segitiga. Nah, itu untuk rumus volumenya untuk bangun yang alas dan tutupnya sama itu adalah luas alas kali tingginya, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya, sepertinya paham semua. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya agar kalian lebih memahami betul bagaimana cara menentukan volume tabung. Kita lihat di sini contohnya adalah hitunglah volume tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm. Nah, sini pi-nya sudah ditentukan 22/7. Bapak-bapak, apakah pi selalu 22/7? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, penentuan pi 22 atau ada dua macam, yakni 22/7 atau 3,14. Nah, untuk jari-jari yang kelipatan 7, 14, 21, 28, itu akan lebih mudah jika kita menggunakan pi yang 22/7 ya. Nah, untuk yang jari-jari bukan kelipatan 7, 6, 8 dan lain-lain itu bisa menggunakan 3,14. Nah, ini hanya untuk memudahkan perhitungannya saja supaya nanti kita bisa mengeliminasi antara penyebut dari pi dan jari-jarinya. Nah, kita jawab ya. Diketahui jari-jarinya itu 14 cm dan tingginya 20 cm. Nah, ditanya volumenya. Jadi jawabannya adalah masukkan rumusnya yang tadi, luas alas dikali dengan tinggi, yakni pi r kuadrat dikali tinggi. Nah, pi-nya berapa? Pi-nya 22/7. Oke, 22/7 dikali r kuadrat. R-nya adalah jari-jari, kan? Jari-jari dilambangkan dengan R. Jadi kalau kalian ketemu R itu sama saja dengan jari-jarinya. Jari-jarinya sama dengan 14 kuadrat dikali dengan tinggi. Tingginya sama dengan 20. Oke, kita operasikan. 22/7, 14 kuadrat sama dengan 14 kali 14 sama dengan 196. Dikali 20. Nah, itu lihat. Nah, di sini kenapa berubah jadi 28? Nah, karena kita lihat sih 22/7 ini kita 7-nya langsung kita bagikan saja. Kita coret 7-nya, kemudian 196-nya kita bagi 7. Jadi 196 bagi 7 sama dengan 28. Jadi 22 dikali 28 kali 20 sama dengan 12.320 cm kubik. Ya, untuk ingat ya, untuk satuan volume itu kubik atau pangkat 3. Nah, ya kan? Jadi volume tabung tersebut adalah 12.320 cm kubik. Ya, pangkat 3 dibacanya kubik ya. Oke. Nah, dari ini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Mungkin ada yang belum jelas, silahkan tanyakan. Tidak ada ya sepertinya. Oke, baik. Kalau tidak ada, setelah ini Bapak punya oleh-oleh untuk kalian. Oleh-oleh supaya kalian di rumah itu tidak bosan. Kan kalian tidak boleh keluar rumah, jadi kalian harus ada hiburan di rumah. Nah, itulah kenapa Bapak memberikan oleh-oleh kepada kalian supaya kalian tidak bosan di rumah. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum Bapak memberikan oleh-oleh, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Seperti yang Bapak sebutkan di awal, tujuan kita tadi untuk mempelajari ini adalah supaya kalian semua bisa memahami dan mengetahui cara menentukan volume tabung. Oke. Jadi kesimpulannya adalah alas tabung itu berbentuk lingkaran dan tutupnya juga berbentuk lingkaran. Alhasil, ketika rumus volume itu adalah luas alas kali tinggi, maka dari itu kita harus menghitung luas alasnya. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita memakai rumus luas lingkaran, yakni pi r kuadrat. Nah,
Setelah dapat pi r kuadrat, lalu kita kalikan dengan tinggi untuk mendapatkan volume tabung. Nah, berbeda halnya dengan luas permukaan tabung. Kan kalau untuk luas permukaan tabung seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada yang tabungnya tanpa tutup, kemudian bahkan tabung tanpa alas. Nah, itu agak sedikit berbeda cara perhitungannya. Sedangkan untuk volume itu sama saja, ya. Karena tidak ada istilahnya volume tanpa tutup. Karena yang kita hitung adalah kapasitas atau daya tampung dari tabung tersebut, bukan luas permukaannya. Nah, seperti itu. Nah, ya kan, kesimpulannya adalah untuk rumus volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi atau pi r kuadrat kali tinggi. Nah, itu sama seperti balok ya, luas alas kali tinggi juga. Nah, tadi apakah semua bangun ruang itu volumenya adalah luas alas kali tinggi? Jawabannya tidak. Jadi ada beberapa bangun ruang yang mana luas alasnya itu tidak hanya luas alas kali tinggi. Contohnya nanti kita akan belajar kerucut ya, minggu depan kita akan belajar kerucut. Untuk kerucut itu rumusnya akan berbeda. Nah, nanti seperti apa rumusnya kita tunggu saja nanti ya kan, supaya kalian penasaran. Seperti sebelumnya kita pernah membahas limas. Nah, limas itu kan ya mengerucut ke atas ya. Jadi atas itu lancip, tidak sama dengan alasnya. Nah, itu juga untuk rumus volumenya berbeda. Jadi banyak, bukan berarti untuk menghitungnya ini susah ya, tapi memang matematika ini unik dan beragam. Jadi kalau kita mempelajari itu sangat menarik untuk dipelajari, sehingga kita dapat menentukan bagaimana sih luas, volume, kemudian luas permukaan, volume, dan lain-lain. Nah, Bapak ada satu pertanyaan nih. Kalau luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, kemudian luas lingkaran pi r kuadrat, luas persegi sisi kali sisi, luas persegi panjang panjang kali lebar. Nah, ada yang tahu nggak rumus luas segi 5 sama sisi? Nah, yo, ada yang tahu nggak? Nah, sedikit Bapak kasih tahu bocorannya atau sedikit fakta info. Kalau kita lihat, nah jadi ini mungkin sudah kita pelajari, mungkin dari kalian juga ada yang sudah tahu. Silahkan dicari tahu, itu mungkin kalau kalian bisa dapat nilai bonus dari Bapak untuk mencari rumus luas segi 5 sama sisi. Oke. Baik, sekian dulu kesimpulan dari Bapak. Di sini Bapak akan berikan oleh-oleh, yakni oleh-olehnya silahkan dilihat. Hitunglah volume tabung berikut. Nah, hitunglah volume tabung berikut. Nah, dikumpul sore ini jam 5 di Google Classroom ya, karena masih pagi ya kan. Ya, masih pagi. Silahkan dikumpul sorenya jam 5 di Google Classroom. Nanti akan Bapak sediakan tempat untuk mengumpulnya ya. Mungkin dari kalian kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang masih bingung, mungkin bisa di chat ke WA Bapak atau di WhatsApp grup. Juga kalian bisa mengomunikasikan, mungkin kalian ada menemui kendala selama pembelajaran online ini, bisa kalian komunikasikan di grup ya, supaya kita bisa mencari solusi bersama-sama agar kedepannya pembelajaran kita lebih efektif. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu berada di rumah. Jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Kalaupun harus keluar rumah, pastikan kalian mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu rajin mencuci tangan, ya kan? Supaya kita semua terhindar dari virus-virus yang bisa menginfeksi kita dan membuat kita sakit. Nah, dengan menjaga protokol kesehatan, kita bersama-sama telah menjaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain. Oke, paham ya? Oke, baik, minggu depan kita akan pelajari tentang kerucut. Oke, bagi kalian yang ingin menyiapkan materi terlebih dahulu bisa. Oke, jangan lupa ya. Oke, baiklah, mungkin sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Nanti kalau ada yang tanyakan silahkan WA ya. Silahkan WA Bapak. Nanti insya Allah akan Bapak jawab. Oke. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama.